Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo disambut Tuan Guru Bajang Zainul Majdi. Puluhan anak mengalami sesak nafas hingga jatuh pingsan. Halo, apa kabar Anda pemirsa? Selain dua informasi tadi, rangkaian informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dalam iNews NTB hari ini. Bersama saya Korea Hafiza, inilah iNews NTB selengkapnya. Keinformasi pertama pemirsa, bakal calon Presiden Ganjar Pranowo disambut Tuan Guru Bajang Zainul Majdi di kantor DPW Perindo NTB dengan permainan presean khas Pulau Lombok yang disimbolkan sebagai petarung yang siap memenangkan Pilpres 2024 mendatang. Ganjar tiba di kantor DPW Partai Perindo NTB ditemani Tuan Guru Bajang Zainul Majdi, Ketua DPD PDI Perjuangan NTB Rahmat Hidayat. TGB langsung menjadi sopir untuk Gubernur Jawa Tengah ini. Hadir juga dalam kesempatan ini Ketua DPW P3 NTB Haji Muzihir. Ganjar dan TGB langsung disambut dengan tarian presean atau permainan rakyat khas suku Sasak Lombok yang menjadi tanda bagi seorang lelaki yang pemberani dan siap menghadapi segala jenis tantangan. Ganjar dan TGB yang memainkan presean diidentikan dengan dua pepadu yang tangguh siap berjuang memenangkan Pilpres 2024. Ketua Harian DPP Perindo Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi menegaskan dengan perjuangan ini bukan hanya menjadi presiden dan wakil presiden, namun alat berjuang untuk mensejahterakan masyarakat. Kita nawaikan perjuangan kita untuk beliau ini bukan sebagai tujuan utama, tapi menjadi jalan untuk Indonesia lebih maju, lebih hebat pada masa yang akan datang. Usai dari DPW Perindo, Ganjar Pranowo bersama TGB bertolak ke Lombok Timur untuk berziarah ke makam pahlawan Syekh Zainuddin Abdul Majid atau kakek dari TGB sendiri. Dari Mataram, Muzakir, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, usai ziarah makam pahlawan nasional, Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, bakal calon Presiden Ganjar Pranowo didampingi Ketua Harian Nasional Partai Perindo Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi menyapa ribuan santri dari Ma'had Darul Quran wal Hadis di Pancor, Lombok Timur. Didampingi Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi, bakal calon Presiden Ganjar Pranowo bertemu dengan para Tuan Guru dan ribuan santri di Al-Abror Komplek Makam Pahlawan Nasional Tuan Guru Kiai Haji Zainuddin Abdul Majid. Ganjar memotivasi para santri dan tertarik dengan karya Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid di bidang pendidikan termasuk merintis sekolah perempuan sejak tahun 1942 silam. Saya lebih tertarik karena tahun 43 ya tadi pendidikan untuk perempuan dibuat di sini. Sehingga tadi saya tanya banyak santri yang dari luar NTB yang datang ke sini dan mereka ada yang tahu dari YouTube, ada yang juga tahu dari para guru-gurunya, tuan guru yang dulu belajar di sini sekarang sudah menyebar ke seluruh Indonesia dan mereka punya pondok. Berceritalah mereka sehingga banyak anak-anak para santri-santri wakil ini sumbernya lalu mereka datang ke sini. Nah, harapan kita ada semangat yang sejak tahun 43 pendidikan untuk perempuan itu ada melalui pondok pesantren, betul-betul itu makin bisa memberdayakan kelompok perempuan. Jadi perempuan muda semua hebat. Usai menyapa ribuan santri, Ganjar langsung diantar oleh Tuan Guru Bajang dikawal ribuan santri dan kader Perindo untuk bertemu dengan ribuan relawan di lapangan nasional Selong. Di sepanjang jalan, para simpatisan meneriakkan paket Ganjar TGB sebagai Capres dan Cawapres pada Pilpres 2024. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Keinformasi lainnya, pemirsa, puluhan anak mengalami sesak nafas hingga jatuh pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Sementara itu puluhan anak lainnya harus berpisah dari orang tua mereka saat acara Jalan Sehat yang digelar oleh perusahaan daerah air minum Lombok Barat.
Seorang anak dievakuasi dari kerumunan ribuan orang di aula kantor Bupati Lombok Barat. Anak ini tidak henti-hentinya mengalami sesak dan lemas sehingga panitia penyelenggara melarikannya ke rumah sakit terdekat. Selain itu, sejumlah anak dan dewasa juga mengalami sesak nafas dan pingsan karena berdasarkan di tengah kerumunan peserta Jalan Sehat HUT Perusahaan Daerah Air Minum Girimenang Mataram di lapangan aula kantor Bupati setempat. Selain itu, puluhan anak terpisah dari orang tuanya sehingga menyulitkan petugas dalam mencari orang tua anak mereka. Anak-anak yang terpisah dengan orang tua dikumpulkan di bawah panggung sambil menunggu orang tua mereka datang menemui mereka. Namun hingga acara usai, tidak satupun anak-anak tersebut dijemput orang tuanya sehingga petugas membawanya ke kantor Bupati untuk didata dan diantarkan pulang. Wakapolres Lombok Barat Kompol Taufik menyebutkan kegiatan tersebut menyebabkan banyak anak-anak pingsan sehingga harus cepat tertangani oleh penyelenggara untuk mengantisipasi korban lebih banyak lagi. Alhamdulillah tadi dapat terbantu dengan ada tim kesehatan dan itu nanti Rp900.000. Ke depan seperti apa evaluasinya Pak? Nanti mungkin ke depan kita tambah air untuk semprot. Oh gitu. Puluhan ribu orang membanjiri acara HUT PDAM Girimenang Mataram pada Minggu kemarin. Sejumlah anak-anak yang mengalami sesak nafas dan pingsan langsung dievakuasi dengan ambulan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Dari Lombok Barat, Muzakir Ainews melaporkan. Ya pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan setelah jeda pariwara. BWF ASEAN Tour 2023 live. iNews, new home of badminton. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini amblas membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurrahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Wallaby hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kariraisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, Fresh kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. 3 host ternama Indonesia. Saya Aiman Cakson. Saya Prabowo Revolusi. Saya Abraham Silaban. Pembuka tabir. Saya tadi coba ke depan, saudara, tidak ada tempat satupun untuk memarkir mobil. Jadi kalau punya Rubicon di sini rasanya juga sulit. Simproof Golf 13, nomor 29. Kemarin kan supir-supirnya. Oh, ada berapa supirnya? Satu. Pakai mobil apa? Mobil plat merah tuh Pak. Plat merah. Mengungkap fakta. Rupanya konspirasi itu ini. Loh iya. Apakah jadi capres atau cawapres lagi? Art of impossibility. Art of impossibility. Negara ini sudah merdeka. Negara ini berdaulat. Ada rakyatnya, ada pemimpinnya, dan harus dihargai oleh semua dunia. Menyuarakan keadilan. Ibu menyebutkan keberatan. Iya betul. Warga mempersoalkan hak kepemilikan tanah di sini. Nengok dia, diangkut-angkut, diludahin mukanya. Ini adalah tulisan tangan dari Shane yang dititipkan kepada saya. Hanya di iNews. Enak. Bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini.
Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today, setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Terkait laporan korban tentang tenggelamnya jagung di Pelabuhan Badas, Polda NTB telah memanggil dan memeriksa 2 orang saksi untuk dimintai keterangan. Kasubdit 4 Renakta Ditkrimum Polda NTB membenarkan pihaknya telah melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap 2 orang saksi asal Sumbawa terkait laporan Joni pengusaha jagung. Sebelumnya para saksi sudah dipanggil penyidik namun berhalangan hadir dan baru sekarang bisa untuk dimintai keterangan terkait dugaan raibnya jagung senilai 2 miliar yang dilaporkan tenggelam di Pelabuhan Badas. Keterangan saksi diperlukan untuk menguatkan bukti permulaan laporan dan Polda NTB akan mendatangi Syah Bandar dan pihak terkait yang ada di Sumbawa dan Surabaya untuk dimintai keterangan. Tentu ada bukti tambahan yang diminta. Sudah kita mintakan, sementara masih dalam proses pemeriksaan, mudah-mudahan dari pihak pelapor bisa melengkapi dokumen-dokumen yang memang dibutuhkan oleh penyidik untuk menemukan bukti permulaan terhadap peristiwa tersebut. Selanjutnya tahapannya setelah itu masih akan dilakukan pemeriksaan karena beberapa identifikasi perkara ini beberapa pihak harus kita mintain keterangan, baik yang ada di Sumbawa, kemudian yang di Surabaya dan lain sebagainya. Penasehat hukum Johan Wijaja mengaku datang mendampingi saksi untuk diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik terkait pengetahuannya soal jagung yang dikirim kliennya dari Pelabuhan Badas ke Surabaya. Jagung seberat 800 ton dan senilai 2 miliar dikabarkan tenggelam di Pelabuhan Badas pada 2 Mei 2022. Tadi di BAP ya, sempat di BAP diminta keterangan ya? Iya, diminta keterangan. Ada berapa pertanyaan? Ada 20 pertanyaan. Apa poinnya misalnya? Ya, poinnya terkait dengan kejadian itu apakah benar apa tidak. Mei itu dikabarkan tenggelam kapal Adila. Ternyata pada tanggal 2 Mei itu dan sampai beberapa hari tidak ada kapal yang lain tenggelam. Katanya ada bencana. Nah, kalau bencana tidak mungkin satu kapal aja. Nah, saat itu ada beberapa kapal. Nah, inilah yang menjadikan suatu tindakan dari polisi akan lebih serius lagi mendalami. Dan ini ada kejanggalan. Terpisah, pihak manajemen kapal ADL menjelaskan kapal mengalami gangguan mati mesin hingga mengakibatkan kapal bermuatan jagung senilai 2 miliar tersebut tenggelam di sekitar Pelabuhan Badas. Namun ironisnya pemilik tidak langsung mendapatkan pemberitahuan terkait peristiwa tersebut hingga melakukan somasi dan berujung laporan polisi. Pemilik jagung dirugikan dan menduga barangnya digelapkan karena mendapatkan informasi jagungnya diturunkan di Madura dan berharap pihak kepolisian dan Polda NTB dapat segera menangkap dan menahan para pelaku dugaan penggelapan jagung. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Informasi dari Lombok Tengah, pemirsa, ratusan hewan kurban sapi di Lombok Tengah dinyatakan layak untuk jadi hewan kurban setelah Dinas Pertanian dan Peternakan Lombok Tengah melakukan pemeriksaan kesehatan ternak. Dinas Pertanian dan Peternakan telah melakukan pemeriksaan di 5 titik pusat penjualan hewan kurban di Kabupaten Lombok Tengah. Dari ratusan hewan kurban, sapi yang telah diperiksa dan dinyatakan layak untuk menjadi hewan kurban, kendati demikian, Distan Lombok Tengah akan tetap melakukan pemantauan ternak hingga pemotongan untuk memastikan ternak tersebut benar-benar sehat dan layak dikurbankan. Adapun jenis pemeriksaan yang dilakukan saat ini berdasarkan gejala klinis atau fisik, terutama terkait penyakit PMK dan penyakit yang perlu mewaspadai seperti penyakit antraks dan sengorok. Jenis pemeriksaannya terutama dari gejala klinis. Kalau kita lihat dari gejala klinisnya, terutama yang kemarin kan wabah PMK, kita lihat dari mulut sampai hidung. Alhamdulillah kita lihat aman semuanya, ini sehat. Terus yang kedua dari dia makan. Saya lihat makan semuanya
kita lihat kita anggap sehat, supaya kita bisa melakukan pemeriksaan gejala klinis dari penampilan dari bapak. Kalau sudah seperti itu, ya sudah kita nyatakan sehat. Sementara itu, salah satu pengepul hewan kurban menjelaskan untuk tetap memastikan kesehatan hewan kurban, kebersihan kandang harus tetap dijaga. Selain itu, pemberian pakan juga tetap diperhatikan. Sudah ngerti hewan, jadi ini kan naluri ya. Jadi dari kebersihan, terus dari pakannya harus bersih juga kan, mau sehat. Kalau dari harganya yang kita sediakan Kisaran berapa? Ini lengkap kita ini. Ada yang dari harga 12, 13 ke atas. Sampai berapa? Maksimal sampai 30 juta. Masyarakat yang hendak membeli hewan kurban juga dihimbau agar selektif dalam memilih hewan kurban dengan melihat tanda-tanda fisik ternak untuk memastikan kesehatan hewan. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya, pemirsa, rencana penghapusan gelaran World Superbike di sirkuit Mandalika menuai respon dari sejumlah pihak, salah satunya dari DPRD Lombok Tengah, dan meminta pemerintah untuk mengkaji ulang terkait penghapusan WSBK Mandalika. Rencana penghapusan gelaran World Superbike di sirkuit Mandalika menuai respon semua banyak pihak, salah satunya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lombok Tengah. Ketua DPRD Lombok Tengah M. Tauhid meminta agar rencana penghapusan WSBK dapat dikaji ulang lantaran WSBK telah memberikan dampak signifikan untuk perekonomian khususnya masyarakat. Dampak perekonomian dapat dengan nyata dilihat dari keterisian hotel, destinasi wisata, UMKM hingga menambah pendapatan asli daerah. Selain itu, WSBK tidak hanya dapat dilihat dari untung rugi, namun dapat dilihat dari dampak yang ditimbulkan untuk masyarakat. Terlebih WSBK baru digelar 2 kali di Mandalika dan masih dalam kondisi COVID-19, sehingga belum dapat dilihat keuntungan yang signifikan. Jangan kita hanya berbicara keuntungan, kemudian kerugian. Ini kita melihat multiplayer efeknya kepada pertama bagaimana pengembangan pariwisata, destinasi pariwisata kita yang ada di Kabupaten Lombok Tengah, lebih-lebih kita kawasan ekonomi khusus ya. Kemudian juga multiplayer efeknya yang lain, tingkat hunian hotel, kemudian geliat-geliat ekonomi seperti saudara-saudara kita para pelaku UMKM itu kan bisa mempromosikan, menjual hasil-hasil produknya. Sebelumnya rencana penghapusan WSBK diawali dengan Injourney yang menyampaikan WSBK Mandalika telah membuat negara merugi hingga 100 miliar rupiah lantaran tidak mendatangkan sponsor. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, kami hadirkan informasi lainnya setelah jeda pariwara berikut ini. Bikin mata kita melek dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem, tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. 3 host ternama Indonesia. Saya Aiman Cakson. Saya Prabowo Revolusi. Saya Abraham Silaban. Pembuka tabir. Saya tadi coba ke depan, saudara, tidak ada tempat satupun untuk memarkir mobil. Jadi kalau punya Rubicon di sini rasanya juga sulit. Simpruk Golf 13, nomor 29. Kemarin kan supir-supirnya. Oh, ada berapa supirnya? 1. Pakai mobil apa? Mobil plat merah juga. Plat merah. Mengungkap fakta. Rupanya konspirasi itu ini. Loh iya. Apakah jadi capres atau cawapres lagi? Art of impossibility. Art of impossibility. Negara ini sudah merdeka. Negara ini berdaulat. Ada rakyatnya, ada pemimpinnya, dan harus dihargai oleh semua dunia. Menyuarakan keadilan. Ibu menyebutkan keberatan. Ya, betul. Warga mempersoalkan hak kepemilikan tanah di sini. Nengok dia, diangkut-angkut, diludahin mukanya. Ini adalah tulisan tangan dari Shane yang dititipkan kepada saya. Hanya di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia.
Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG setiap hari pukul 8 malam hanya di iNews. BWF ASEAN Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. 3 host ternama Indonesia. Saya Aiman Wicaksono. Saya Prabowo Revolusi. Saya Abraham Silaban. Membuka tabir. Saya tadi coba ke depan, saudara, tidak ada tempat satupun untuk memarkir mobil. Jadi kalau punya Rubicon di sini rasanya juga sulit. Simpruk Golf 13, nomor 29. Kemarin kan supir-supirnya. Oh, ada berapa supirnya? Satu. Pakai mobil apa? Mobil plat merah juga. Plat merah. Mengungkap fakta. Rupanya konspirasi itu ini. Loh iya. Apakah jadi capres atau cawapres lagi? Apakah jadi art of impossibility? Negara ini sudah merdeka. Negara ini berdaulat. Ada rakyatnya, ada pemimpinnya, dan harus dihargai oleh semua dunia. Menyuarakan keadilan. Ibu menyebutkan keberatan. Iya betul. Warga mempersoalkan hak kepemilikan tanah di sini. Nengok dia diangkut-angkut, diludahin mukanya. Ini adalah tulisan tangan dari Shane yang dititipkan kepada saya. Hanya di iNews. Anda masih bersama kami dalam iNews NTB. Pemirsa, dari 221 jemaah haji kloter 10 atau kloter campuran Kota Mataram, 71 orang diantaranya lansia, dan pemberangkatan jemaah calon haji ini dilepas Wali Kota Mataram. Ratusan warga Kota Mataram antusias datang mengantarkan pemberangkatan jamaah calon haji Kota Mataram di halaman kantor Wali Kota Mataram. Sebanyak 221 orang jamaah calon haji Kota Mataram, kloter 10 atau kloter campuran, terdiri dari 107 laki-laki dan 114 perempuan dan 71 orang diantaranya lansia. Mohon oleh karena Wali Kota Mataram berharap para jemaah haji menjaga kesehatan, mengingat cuaca panas di Tanah Suci Mekah, serta membantu sesama jemaah karena ada jemaah haji yang berusia lanjut. Dan selanjutnya untuk memperhatikan Bapak dan Ibu, saudara-saudara kita juga yang berangkat haji yang berusia lanjut, supaya kita sama-sama saling membantu, kita sama-sama menjaga, sama-sama saling mengingatkan di Tanah Suci Mekah ini. Karena ibu akan berhadapan atau bertemu dengan 2 juta orang, dengan berbagai macam keharapan dan kebudayaan mereka. Maka itu jagalah adab istimewa kita, jaga sopan santun kita, jaga etika kita dalam Tanah Suci Mekah nantinya. Kalau melihat dari regulasi 65 tahun ke atas itu berjumlah sekitar 71 orang, di mana yang tertua atau kloter ini adalah 95 tahun usianya. Data Kementerian Agama Kota Mataram, jumlah lansia pada kloter ini berjumlah 71 orang dengan usia tertua 95 tahun. Dari Mataram, Romi Ardi, iNews melaporkan. Pemirsa, wisata Desa Merejes, Kotong Tengah di Kabupaten Lombok Barat, satu di antara kawasan wisata yang mulai ramai dikunjungi oleh wisatawan. Pesona alam dengan hamparan sawah berbentuk terasering menjadi magnet tersendiri bagi wisatawan. Indonesia memiliki luas lahan baku pertanian atau persawahan seluas 7,1 juta hektar tanah yang membentang di seluruh pelosok negeri. Salah satunya yaitu di Pulau Lombok, tepatnya di Desa Mareje,
Terbentang hamparan sawah menutupi barisan bukit-bukit di Pegunungan Mareje. Desa ini memang dinobatkan sebagai dewa agraris bagi masyarakat Sekotong. Kendati berada di atas pegunungan tak membuat desa ini kekurangan air. Desa Mareje di jagat maya semakin populer dan tidak kalah dengan wisata subak persawahan di Pulau Dewata, Bali. Desa Mareje juga memiliki terasering yang cukup menawan dengan keunikannya karena berada di antara di perbukitan Kecamatan Sekotong. Saat berwisata ke tempat ini, pengunjung akan melewati tanjakan pertama menuju Desa Mareje dengan suguhan pemandangan pantai Sekotong yang nampak seperti teluk dibentengi beberapa pegunungan. Dari atas tanjakan tersebut, pengunjung dapat mengabadikan momen perjalanan dengan bersuah foto dengan panorama keindahan hamparan sawah Desa Mareje. Kawasan persawahannya berundak-undak seperti terasering yang atau disebut dengan teras miring. Jadi buat kalian nih yang suka banget cari-cari spot foto landscape, ini sangat rekomendasi buat kalian. Akses jalan ke objek wisata Desa Mareje telah diaspal dan memudahkan bagi pengunjung yang berwisata ke tempat ini, dan lokasi objek wisata ini tidak jauh dari pusat kota di Pulau Lombok. Dari Lombok Barat, Herkiandi, iNews melaporkan. Pemirsa, berbagai cara dilakukan untuk merayakan kelulusan siswa kelas 6 sekolah dasar tahun pelajaran 2022-2023. Salah satunya dengan mengunjungi lokasi wisata bahari dan alam yang ada di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Rasa kebersamaan dan kekompakan itulah yang terpancar dari para guru yang tergabung dalam Gugus 5 Cakra Negara Kota Mataram. Hal itu terlihat dari raut wajah ceria saat berdharma wisata mengunjungi wisata bahari dan alam yang ada di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kegiatan ini diadakan untuk merayakan dan mensyukuri atas keberhasilan meluluskan 100% peserta didik atau siswa kelas 6 tahun pelajaran 2022-2023. Sekolah yang tergabung dalam Gugus 5 Cakra Negara Kota Mataram terdiri dari SDN 10, 19, 29, 33, 41, dan SD Tunas Daud. Hari ini yaitu dalam rangka Dharma Wisata untuk Gugus 5 Cakra Negara dengan tujuan membawa guru-guru ini untuk refreshing setelah melaksanakan penyusunan soal, kemudian evaluasi, dan persiapan pembagian rapot yang beban-beban pekerjaan Bapak Ibu guru ini sekarang ini cukup berat, sehingga perlu refreshing kami bawa untuk paling tidak secara psikologis mereka akan lebih baik lagi. Pesertanya dari mana aja ini? Dari 6 sekolah. Jumlah guru dan staf yang mengikuti kegiatan Dharma Wisata sebanyak 120 orang. Adapun lokasi wisata yang dikunjungi yakni Pantai Kuta Mandalika, Tanjung Aan, dan Bukit Merese yang ada di Kabupaten Lombok Tengah. Dharma Wisata ala Gugus 5 Cakra Negara semakin terasa seru dan semarak dengan game-game menarik yang menguji kekompakan tim dan menjadi peserta lomba. Kedepannya Gugus 5 Cakra Negara mengagendakan Dharma Wisata menjadi kegiatan rutin tahunan sebagai wadah silaturahmi untuk merawat kebersamaan dan kekompakan antara sesama dalam mencapai target dan tujuan pendidikan seperti yang diharapkan. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi menutup jumpa kita dalam iNews NTB hari ini. Saya Kori Hafizah, terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.